ada basa nitrogen, yaitu ada kalau untuk di DNA sendiri ada T, A, G, di mana sitosin, terus guanin, terus timin, dan satunya lagi A. Ini saya mohon maaf, saya lupa. Jadi ada total pirimidin dan purin. Boleh next? Ya, jadi sebelum kita masuk ke replikasi, dulu itu sudah ada model-model replikasi. Boleh next? Ya, ada dulu itu ditemukan 3 model replikasi. Ini diusulkan, yang pertama adalah konservatif model, ada dispersif, dan semi konservatif. Nah, yang semi konservatif ini merupakan model dari replikasi yang sebenarnya, yang udah dibuktikan oleh Michelson dan Michelson-Stahl. Boleh next? Ya, jadi kalau pada saat model konservatif ini, di mana masing-masing dari DNA ini tuh langsung jadi jadi 2 untaian ganda ini nih, 1 DNA ini nih, double helix ini, dia mereplikasi 1 yang utuh. Boleh next? Nah, yang dispersif ini, dia terbagi-bagi menjadi terpotong-potong kecil, kemudian akan melakukan replikasi dari potongan-potongan tersebut. Makanya di sini DNA yang baru membentuk 2 molekul DNA yang terdiri dari potongan-potongan DNA baru dan lama secara acak. Karena di sini bisa dilihat di gambarnya, di sini terbentuk ada potongan-potongan yang membentuk suatu molekul DNA yang baru. Next. Ya, kemudian ini ada semi konservatif. Ini semi konservatif adalah yang sesungguhnya, yang sampai sekarang masih dipercaya seperti ini untuk aplikasinya. Di mana yang 1 untaiannya ini nanti akan dibelah oleh, nanti ada enzimnya namanya helikase, kemudian ada masuk enzim-enzim yang lainnya seperti DNA polimerase 3, dan kemudian ada primase juga yang sebagai untuk menciptakan dari startnya. Nah, di sini dia akan berbentuk 1 untaian yang kemudian ada 1 untaian lagi yang direplikasinya. Nah, jadi dari molekul DNA ini dia akan berisi 1 untaian yang aslinya, sama 1 untaian yang baru. Boleh next? Ya, ini kita lanjut ke proses replikasi. Boleh next? Di sini saya ada video untuk mempermudah kita belajar. Ya, di start tolong. Sebelumnya. Ya, boleh di next untuk video. Atau mungkin saya saja yang share screen. Ya, biar videonya bisa diputar. Ya, makasih Yusa. The replication of DNA begins at a sequence of nucleotides called the origin of replication. Ya, jadi pertama itu dimulai dari origin replication, di mana ada kodonnya sendiri, ada ATG, adenin, timin, dan guanin. Kemudian nanti ada helikasenya itu membelah dari untaian ganda itu, kemudian ada single strand binding protein yang untuk menahan dari untaian ganda itu supaya tidak terlepas. Nah, di sini ada gula pentosa yang berikatan dengan fosfat, dan juga ada di lengan kelimanya itu ada dengan basa nitrogen yang tadi ada timin, guanin, adenin, dan sitosin, di mana saling pasangan. Nah, kemudian di sini ada yang namanya leading strand sama lagging strand, di mana leading strand ini dimulai dari yang 3 ke 5. Jadi leading strand ini pertama primase sebagai untuk startnya itu tadi, kemudian DNA polimerase baru akan bisa mengikat ke yang primasenya tadi itu, RNA primernya. Kemudian dia lanjut untuk mentranskripsinya, untuk mereplikasinya.
Nah, ini yang saya bilang tadi, ini ada leading strand di mana dia akan jalan terus. Sedangkan kalau untuk di lagging strandnya ini, karena DNA polimerase 3 ini harus memulainya dari untaian ganda yang 3, maka yang ini akan perlu dari primase dulu. Jadi akhirnya dia membentuk Okazaki fragment, jadi kayak terpotong-potong gitu, makanya dinamakan lagging strand. Nah, karena yang di sini masih RNA primer, maka dibutuhkan DNA polimerase 1 untuk mengganti yang RNA primer tadi sebagai startnya untuk sebagai DNA. Kemudian akan disambungkan oleh nanti yang namanya enzim DNA ligase. Nah, proses replikasi ini berlangsung secara terus-menerus dan juga secara teratur dan cepat. For simplicity, DNA polymerase 3 has been depicted as separate units. One acting Ya, on the mungkin leading strand. sekian aja videonya untuk mempercepat waktu. Kita next berikutnya. Nah, ini yang tadi yang udah saya sebutkan dari kode-kodenya itu. Nah, kodenya itu untuk startnya itu adalah ATG. Nah, dia ini asam aminonya itu metionin. Nah, untuk stopnya sendiri nanti ada timin, adenin, timin, adenin, guanin, sama timin, guanin, adenin sebagai stopnya. Ya, mungkin sekian dari saya. Cukup, terima kasih. Mungkin jika ada pertanyaan, saya kembalikan kepada dokter. Ya, Denson, aspek klinisnya ini bisa kamu ceritakan? Oh, iya dok. Mungkin dari aspek-aspek klinisnya ada suatu penyakit gitu dok yang dari DNA gitu. Misalnya kayak ataksia gitu dok. Dari replikasinya. Ya, ini prinsip dari replikasi DNA ini bisa digunakan dalam penanganan terapi pada kanker ya, pada rheumatoid arthritis, kemudian pada psoriasis ya, kemudian pada penyakit Crohn. Nah, jadi yang berhubungan dengan replikasi sel ya, replikasi DNA. Ada obat yang namanya methotrexate. Nah, methotrexate ini adalah obat yang menyebabkan ini gangguan pada replikasi sel, sehingga dia menghambat replikasi sel, terutama pada keganasan ya, pada rheumatoid arthritis seperti itu. Nah, dia merupakan penghambat terbentuknya urin ya, asam suatu nukleotida purin ya. Nah, dia menghambat terbentuknya itu, sehingga untuk membentuk suatu untaian DNA itu kan diperlukan purin dan pirimidin ya, membentukkan nukleotida. Nah, dia akan menghambat di situ ya, sehingga dia akan menghentikan terjadinya replikasi yang berlebihan pada tubuh. Nah, obatnya methotrexate ya. Oke, selanjutnya Yusa, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan organisasi kromosom. Jadi, kromosom adalah struktur nukleoprotein yang membawa informasi genetik. Struktur ini terletak di dalam inti sel dan berkumpul membentuk genom. Pada organisme terdapat dua macam kromosom, yaitu kromosom seks atau gonosom, yaitu yang menentukan jenis kelamin, dan kromosom tubuh atau autosom yang tidak menentukan jenis kelamin. Kromosom itu memiliki dua fungsi, yakni untuk memastikan DNA terpisah dalam porsi yang sama pada setiap pembelahan sel, dan untuk menjaga integritas dan ketepatan replikasi genom pada setiap siklus sel. Elemen yang bertanggung jawab terhadap proses ini adalah sentromer, telomer, dan unit replikasi. Lanjut. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian kromosom. Jadi yang pertama itu ada sentromer. Untuk sentromer itu ada bagian kromosom yang menyempit dan berwarna terang, bisa dilihat di gambar. Lalu juga yang kedua ada namanya kinetokor. Untuk kinetokor ini merupakan tonjolan dekat sentromer yang berfungsi untuk melekat pada benang spindle. Lalu juga yang ketiga ada kromatid. Kromatid itu merupakan duplikasi dari kromosom. Lanjut. Jadi selanjutnya ada namanya kromonemata. Kromonemata ini merupakan sebuah kayak benang-benang biru yang seperti di gambar, yang berbentuk spiral dalam kromosom. Jadi di dalam kromonema ini ada kromomer. Kromomer ini bisa juga disebut sebagai granula besar. Lalu ada juga kromiol. Kromiol bisa disebut juga dengan granula kecil. Di kromomer itu kan bentuknya seperti benang-benang seperti yang digambar di samping kanan itu.
Di dalam kromomer itu terdapat adanya lokus, dan lokus itu merupakan tempat gen. Lalu setelah itu ada juga telomer. Kalau telomer merupakan bagian dari ujung kromosom yang berguna untuk menghalangi bersambungnya kromosom yang satu dengan yang lainnya. Lalu juga ada satelit, lalu yang terakhir ada lengan kromosom. Untuk lengan kromosom itu, dia tersusun atas selaput, matriks, dan kromonemata. Lanjut. Jadi untuk pembagiannya kromosom berdasarkan fungsi, jadi yang pertama itu ada autosom. Untuk autosom itu merupakan kromosom tubuh atau bisa juga disebut dengan somatis. Dia tersusun diploid atau 2N dan berguna untuk pertumbuhan sel-sel tubuh. Jadi kan autosom ini ada 22 pasang. Jadi dia semakin dia 1 sampai 22 itu diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi untuk yang paling terbesar itu ada di nomor 1, dan dia semakin ke nomor urut 22, dia semakin kecil. Kenapa bisa seperti itu? Karena jika pada kromosom nomor 1 itu memiliki gen yang paling banyak. Sementara untuk yang kromosom nomor 22 itu memiliki gen yang paling kecil, dan bentuknya juga lebih kecil. Lalu juga untuk nomor 2 ada gonosom. Gonosom itu merupakan ada pada sel kelamin dan berbentuk haploid atau N. Dan dia berguna untuk menentukan jenis kelamin. Lanjut. Nah, ini ada gambarnya. Jadi untuk di manusia itu ada sel tubuh atau somatis, ada juga sel kelamin atau gamet. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi dia untuk yang autosom itu ada 22 pasang. Dia dari nomor 1 sampai nomor 22 itu semakin lama semakin mengecil. Karena untuk nomor 1 itu berisi gen paling banyak, sementara dia semakin ke arah nomor 22, dia akan semakin memiliki gen yang kecil, sedikit. Untuk manusia sendiri, dia memiliki 46 kromosom yang terdiri dari 22 pasang autosom dan 2 pasang gonosom. Atau bisa juga ditulis seperti 44A. 44A ini adalah 44 autosom dan 2 gen gonosom. Untuk XX ini dia untuk kelamin wanita, sementara untuk XY dia untuk kelamin pria. Cukup dari saya. Terima kasih. Yusa, bisa dijelaskan analisis kromosom, pernah dengar nggak kamu? Belum pernah, Dok. Belum pernah? Iya, Dok. Nah, jadi analisis kromosom itu digunakan untuk mendiagnosis biasanya ya berbagai penyakit yang berhubungan dengan kelainan jumlah atau bentuk kromosom ya. Misalkan tadi trisomi 21 ya. Kemudian bisa juga mendeteksi leukemia juga ya. Pada leukemia itu ada kelainan kromosomnya juga ya. Kemudian kelainan pada kromosom seks, ada Turner syndrome ya, ada Klinefelter syndrome ya. Nah, kemudian untuk menentukan seseorang itu laki-laki atau perempuan ya, kadang-kadang dia itu nggak jelas. Jadi secara fisik alat kelaminnya nggak jelas dia laki-laki atau perempuan. Nah, ini kita analisis dengan analisis kromosom. Kalau dia ada kromosom Y-nya, berarti dia laki-laki. Kalau tidak ada kromosom Y, dia adalah perempuan. Ya, jadi kalau ada kromosom Y, dia laki-laki. Nah, caranya adalah kita ambil sel darah putih atau leukosit. Ya, leukosit dari darah kita diambil. Nah, kemudian leukositnya ini akan distimulasi untuk dia membelah. Nah, waktu dia distimulasi, waktu dalam siklus sel, nah pada saat kromosom itu tersusun pada ekuator, jadi pada tengahnya itu, bagian tengah, nah dia akan difoto ya menggunakan mikroskop. Dia akan kelihatan menggunakan mikroskop. Nah, fotonya kemudian akan dianalisa. Apakah dia memiliki jumlah kromosom yang lengkap, kurang, atau lebih. Ya, jadi dia dilakukan itu tadi, ya stimulasi sel leukositnya, sel darah putihnya untuk membelah. Nah, kemudian pada saat dia membelah, ya pada saat kromosom itu terbentuk, kemudian berada sejajar di ekuatornya, itu difoto, kemudian dianalisa, lakukan analisa. Ya, dihitung kromosomnya. Tadi kan ada petanya kromosom. Ya, kromosom nomor 1 itu bentuknya seperti apa, kromosom nomor 2 bentuknya seperti apa. Nah, itu disusun dan dihitung.
Oke, selanjutnya Baby silakan. Baiklah, terima kasih dokter untuk kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang replikasi kromosom eukariotik dan juga regulasinya. Untuk replikasi sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Dansen, dan di sini saya akan menjelaskan tentang replikasi dari DNA eukariot. Jadi pada replikasi DNA eukariot sendiri, dia itu biasanya hanya terjadi pada fase di dalam interfase yang sudah dijelaskan oleh teman saya Sofa tadi. Nah, untuk memasuki fase S sendiri, dia itu diperlukan regulasi oleh sistem protein kompleks, yang mana ini disebut dengan siklin dan juga kinase, yang tergantung dari siklin dependent protein kinase atau CDKS. Nah, yang berturut-turut akan diaktifasi oleh sinyal pertumbuhan dan dia akan mencapai ke permukaan sel tersebut. Dan beberapa CDKS sendiri akan melakukan fosforilasi dan mengaktifkan protein-protein yang diperlukan untuk inisiasi pada masing-masing DNA aslinya. Dan untuk dengan, mohon maaf dok. Ya. Tadi kedengaran. Jadi berhubung dengan kompleksitas struktur kromatin itu terdapat garpu replikasi. Nah, garpu replikasi ini pada eukariot dia akan bergerak hanya dengan kecepatan 50 Pb per detik. Dan juga sebelum melakukan penyalinan atau replikasi, DNA sendiri harus dilepaskan dari nukleosom pada garpu replikasi, sehingga gerakan dari garpu replikasi tersebut akan diperlambat menjadi sekitar 30 Pb per tiap detiknya. Dengan kecepatan seperti ini akan diperlukan waktu sekitar 30 hari untuk menyalin atau mereplikasi molekul DNA kromosom pada kebanyakan mamalia termasuk manusia. Dan biasanya sederetan sequence tandem yang terdiri atas 20 sampai dengan 50 replikon itu akan mengalami inisiasi secara serempak pada waktu tertentu selama fase S pada interfase. Dan deretan yang mengalami inisiasi paling awal itu adalah eukomatin, dan sedangkan deretan yang agak lambat adalah heterokromatin. Dan DNA sentromir dan juga telomir itu akan bereplikasi paling lambat pada fase replikasi DNA tersebut. Dan pola semacam ini itu akan mencerminkan aksesibilitas struktur kromatin yang kemudian itu akan terbentuk beda-beda terhadap faktor yang akan terjadi pada inisiasi tersebut. Dan seperti halnya pada prokariot atau replikasi DNA prokariot, satu atau beberapa DNA helikase dan SSB yang disebut dengan protein replikasi A atau replication protein A atau biasa disingkat dengan RPA, itu akan diperlukan untuk memisahkan kedua untai dari DNA. Yang selanjutnya 3 DNA polimerase yang berbeda terlibat dalam satu elongasi. Nah, untai pengarah dan masing-masing fragmen untai tertinggal diinisiasi oleh RNA primer dengan bantuan aktivitas dari primase yang merupakan bagian integral enzim DNA polimerase, dan di mana akan membutuhkan enzim, dan ini akan meneruskan elongasi replikasi. Tetapi pada saat ini akan segera digantikan oleh DNA polimerase. Dan pada untai pengarah dan DNA polimerase, pada untai tertinggal tersebut, itu baik dari DNA polimerase maupun dari penyuntingan DNA tersebut, kemampuan DNA ini akan menyintesis DNA yang panjang dan disebabkan oleh adanya antigen perbanyakan dari sel nuklear dan proliferating cell nuclear antigen atau PCNA. Nah, fungsi dari PCNA sendiri itu setara dengan subunit holoenzim DNA polimerase 3 pada bakteri E. coli. Nah, selain terjadi penggandaan DNA, kandungan histon di dalam sel juga itu akan mengalami penggandaan selama fase S pada interfase.
Dan mesin replikasi sendiri yang terdiri atas enzim dan DNA yang berkaitan dengan garpu replikasi itu akan diimobilisasi di dalam matriks nuklear. Dan mesin-mesin tersebut dapat divisualisasikan menggunakan mikroskop dengan melabeli DNA yang sedang bereplikasi. Kemudian nanti ujung dari kromosom linear itu tidak dapat direplikasi sepenuhnya karena dia tidak ada DNA yang dapat menggantikan RNA primer yang dibuang dari ujung 5 untai tertinggal yang tadi udah dijelaskan juga oleh Danson, ada 3553 tadi. Nah, dengan demikian informasi genetik dapat hilang dari DNA dan untuk hal ini ujung kromosom dari eukariot atau telomir yang mengandung beratus-ratus sequence repetitif sederhana yang tidak berisi informasi genetik tersebut. Dengan demikian akan menunjuk enzim telomerase yang mengandung molekul RNA pendek, yang mana sebagian sekuensinya komplementer dengan sekuens repetitif tersebut. Nah, RNA ini akan bertindak sebagai cetakan atau template bagi penambahan sekuens repetitif pada ujung 3. Dan hal yang menarik itu adalah bahwa aktivitas telomerase yang lambat laun itu yang mengalami penekanan di dalam sel-sel somatis pada organisme multiseluler itu lambat laun dia akan menyebabkan pemendekan kromosom, dan pada pemendekan ini akan terjadi pada tiap generasi sel-sel yang terbentuk berikutnya. Lalu ketika pemendekan mencapai DNA yang membawa informasi genetik, sel-sel ini akan menjadi layu dan kemudian mati. Dan fenomena ini dapat diduga sangat penting dalam proses penuaan sel yang mungkin nanti akan dijelaskan di berikutnya. Dan untuk regulasi sendiri, jadi kan replikasi DNA sendiri itu kan merupakan proses yang diatur dengan ketat, yang dikendalikan dalam konteks siklus sel. Jadi secara khusus itu akan kembali lagi ke replikasi sel yang dimana membutuhkan siklin dan kinase yang bergantung dengan siklin yang bertanggung jawab untuk transisi G1 ke fase M. Nah, selama fase G1 dari siklus sel itu ada tingkat aktivitas CDK yang rendah. Nah, tingkat aktivitas CDK yang rendah ini akan memungkinkan pembentukan kompleks pra-RC yang pra-RC yang baru. Tetapi untuk mereplikasi DNA yang akan dimulai oleh pra-RC yang baru terbentuk tersebut. Nah, selama fase-fase yang tersisa dari siklus sel itu ada peningkatan aktivitas CDK. Jadi aktivitas CDK ini tingkatnya itu sangat tinggi dan dia akan bertanggung jawab untuk memulai replikasi DNA serta menghambat pembentukan kompleks pra-RC yang baru. Dan setelah replikasi DNA tersebut dimulai, kemudian akan memecah kompleks pra-RC sehingga fakta bahwa kadar CDK ini tetap tinggi selama fase S dan fase G maupun fase M dari siklus sel itu tidak dapat kompleks pra-RC baru yang dapat dibentuk. Nah, ini semua membantu memastikan bahwa tidak ada inisiasi yang dapat terjadi sampai pembelahan sel. Mungkin itu aja, Dokter. Terima kasih. Terima kasih. Coba setelah dijelaskan tadi, bedanya dengan prokariot apa? Secara umum, beda antara replikasi mungkin Dok, kromosom eukariotik dengan prokariotik bedanya apa? Ya Dok, terima kasih Dok. Jadi mungkin kalau dilihat dari perbedaannya sendiri, mungkin dilihat dari penyelesaiannya. Nah, jadi kalau untuk penyelesaian dari replikasi DNA eukariotik sendiri, dia itu lebih kompleks dan melibatkan banyak asal replikasi dan juga protein replikasi yang akan diselesaikannya. Yang eukariot, gitu ya? Ya, Dok. Ya. Jadi secara garis besar ada dua ya. Yang pertama kompleksitasnya ya, memang untuk eukariot itu karena gennya itu banyak sekali ya, kromosomnya juga banyak ya. Kemudian asam nukleatnya juga lebih panjang sehingga dia lebih kompleks dan banyak yang mengatur. Kemudian dari segi waktunya ya, waktunya pada prokariotik itu dia bisa berlangsung dengan sangat cepat replikasinya. Jadi replikasi kromosomnya bisa sangat cepat karena dia
tidak terlalu kompleks, dia simple. Tetapi pada yang eukariotik ini akan berlangsung lama dan sangat teliti. Nah, itu ya bedanya. Jadi kompleksitasnya yang pertama, yang kedua waktunya. Yang eukariotik dia lebih kompleks dan lebih lama prosesnya, sedangkan yang prokariotik dia lebih simple dan dia lebih cepat. Ya, itu ya. Oke, terima kasih Baby. Selanjutnya Tasya. Iya, baik dokter. Atas kesempatannya, hari ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang DNA repair dan hubungannya dengan mutagenesis dan karsinogenesis. Next, ya. DNA repair itu sebenarnya yang dimaksud dengan DNA repair adalah mekanisme seluler dalam perbaikan DNA yang rusak karena bisa terjadi karena radiasi UV, ion, atau kimia dan kesalahan replikasi. Nah, tujuannya DNA repair ini untuk meminimalkan proses instabilitas genetik, contohnya seperti mutasi, kesalahan replikasi, dan kerusakan DNA. Nah, kalau misalnya mutasinya terjadi pada saat sel masih menjadi gamet atau selnya itu bereproduksi, mutasi itu akan terjadi pada generasinya. Tapi kalau misalnya mutasinya terjadi pada sel yang tidak sedang bereproduksi, maka akan mengganggu transkripsi dan replikasi, sehingga nanti ujungnya akan menyebabkan kanker dan aging atau penuaan. Next. Nah, ini adalah mekanisme repair DNA. Ada dua. Yang pertama itu ada single step dan multi step. Single step ini terdiri dari fotoreaktivasi, dan yang multi step ini ada tiga. Ada base excision repair, nucleotide excision repair, dan mismatch repair. Nah, kalau single step ini, DNA ini akan digantikan secara langsung. DNA yang rusak itu akan digantikan oleh suatu enzim namanya enzim fotoliase. Nah, itu enzim yang membantu untuk merepair DNA tersebut. Dan enzim ini tuh bergantung dengan cahaya. Makanya kenapa disebut dengan fotoreaktivasi. Terus enzim ini nanti akan memutus ikatan hidrogen pirimidin dimer. Pirimidin dimer itu adalah ikatan yang terbentuk karena DNA-nya itu terikat dengan mutagen. Next. Nah, ini adalah ini tuh sebenarnya penjelasan dari multi step yang DNA repair. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di gambar selanjutnya. Next. Ya, ini jadi gambar dari tiga jenis tadi. Yang pertama ini yang paling kiri adalah base excision repair. Jadi yang namanya base excision itu dia hanya dipotong satu basanya saja. Contohnya di sini seperti ada yang warna biru itu yang salahnya. Nah, jadi ada beberapa enzim yang berperan pada saat repair DNA ini. Yang pertama itu ada namanya enzim DNA glikosilase. Nah, enzim ini nanti akan mendeteksi bagian mana dari DNA tersebut yang telah mengalami mutasi atau kerusakan. Nah, nanti enzim ini dia setelah mendeteksi di apesite itu tempat yang mengalami kerusakan. Lalu ada juga yang kedua ini namanya enzim endonuklease. Ini join breakout room. Enzim nuklease itu setelah yang tadi ditemukan bagian mana yang rusak, akan dibuang oleh endonuklease ini. Nah, setelah itu kan tadi kalau udah dibuang akhirnya kosong si strain DNA-nya. Jadi nanti bakalan disintesis DNA baru oleh DNA polimerase. Setelah itu akan dilengkapi kembali oleh DNA ligase. Nah, ini gambar yang tengah itu gambar yang kedua, yang nucleotide excision repair. Nah, contohnya itu saya mengambil contoh dari bakteri E. coli yang terkena radiasi sinar UV. Nah, jadi yang warna biru itu adalah DNA yang mengalami kerusakan. Jadi pada E. coli itu memiliki protein yang namanya itu UVRABC. Nah, dan di E. coli itu juga ada enzim eksinuklease yang UVRABC itu. Nah, ini sama kayak tadi. Jadi enzim ini tuh nanti bakalan melihat dan mendeteksi bagian mana yang akan dibuang. Tapi kalau yang ini dibuangnya itu satu segmen DNA, nggak cuma satu basanya aja. Karena ini ada dua kesalahan
di basa yang berdekatan. Setelah itu, setelah dibuang, nanti bakalan diisi lagi, disintesis DNA baru oleh DNA polimerase, terus nanti bakalan dilekatkan lagi sama DNA ligase. Terus kalau yang ini yang ketiga, gambarnya itu yang mismatch repair. Jadi sebenarnya mismatch repair ini kesalahannya itu dilakukan oleh DNA polimerase itu sendiri. Jadi DNA polimerase itu kan tugasnya untuk mensintesis DNA yang untuk mencari pasangan basa nitrogennya, tapi karena dia salah mensintesis, jadinya nanti akan diganti lagi oleh enzim DNA polimerase itu sendiri. Jadi sebelum dicetak template-nya itu, DNA polimerase ini bakalan melihat, ngecek lagi bagian mana ada yang salah atau enggak. Kalau misalnya ada yang salah, nanti bakalan langsung diganti gitu sama DNA itu sendiri, sama enzim itu sendiri. Next. Nah, ini tentang mutagenesis dan karsinogenesis. Nah, seperti yang kita tahu, genesis itu kan dia artinya proses ya. Kalau mutagenesis berarti proses terjadinya mutasi. Dan mutasi sendiri itu adalah perubahan materi genetik, baik pada tingkat gen atau kromosom. Sedangkan kalau karsinogenesis itu dia proses pembentukan sel kanker atau tumor. Nah, dari mutagenesis ini bisa menyebabkan terjadinya karsinogenesis. Kalau dari yang di sini saya ambil itu bisa terjadi karena dua. Yang pertama itu karena terbentuknya onkogen. Nah, onkogen ini adalah jadi awalnya itu DNA itu mengkode gen normal untuk memproduksi protein yang dibutuhkan oleh sel seperti contohnya itu sel RAS dan MYC. Nah, ini tuh fungsinya untuk pertumbuhan sel. Nah, DNA yang memproduksi protein ini disebut dengan proto-onkogen. Proto-onkogen ini masih normal. Nah, tapi kalau DNA yang mensintesis proto-onkogen ini mengalami mutasi, maka akan terbentuk onkogen. Nah, tadi kan proto-onkogen itu proto-onkogen itu dia menghasilkan protein seperti RAS dan MYC ini untuk bereplikasi sel. Nanti kalau misalnya terjadi mutasi kan jadi onkogen, tapi nanti onkogen ini dia bakal menghasilkan juga protein yang akan menyebabkan replikasi selnya itu lebih cepat. Jadi semakin terbentuk onkogen ini, maka pertumbuhan selnya itu akan semakin cepat dan akhirnya selnya itu berlebihan. Terus yang kedua itu karena hilangnya fungsi tumor suppressor gen. Tadi sempat disinggung sedikit juga oleh teman sebelum saya. Jadi di tubuh kita ini, sel kita itu mempunyai namanya protein P53. Nah, fungsinya protein ini itu untuk mencegah replikasi sel dan menghambat siklus sel. Tapi kalau misalnya terjadi mutasi pada gen yang memproduksi protein P53 ini, nggak akan ada yang mencegah pertumbuhan sel. Jadi selnya itu bakalan tumbuh berlebihan sehingga akhirnya menjadikan terjadi tumor gitu. Seperti itu, Dok. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, Dok. Ya, oke ya. Jadi bagus sekali Tasya tentang hubungannya dengan genesis dan karsinogenesis. Ya. Dari sekian banyak tadi, yang sistem yang paling berperan mana? Iya, Dokter. Sistem DNA repair yang paling berperan, yang paling penting itu yang mana? Yang paling penting mungkin semuanya penting, Dok. Cuma kalau yang saya baca itu pertama kali bekerja. Pertama kali bekerja itu yang ini, Dok, yang fotoreaktivasi. Karena dia hanya menggunakan enzim dan langsung diganti seperti itu, Dok. Oke. Penyebab mutasi apa saja? Penyebab mutasi itu ada banyak, Dok. Contohnya seperti yang disebutkan bisa karena adanya radiasi dari UV, ion, atau dari bahan-bahan kimia, Dok. Ya, nah yang mutasi pada daerah gen yang memproduksi proto-onkogen, ya, onkogen, kemudian ada protein supresor, ya itu yang bisa menyebabkan terjadinya keganasan atau yang namanya karsinogenesis, ya. Baik sekali. Oke. Selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Sina Meja Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA repair dan hubungannya dengan kematian sel. Selanjutnya, jadi kerusakan DNA itu disebabkan oleh beberapa hal seperti alkilasi, sinar UV, sinar gamma, dan sinar X. Nah, si kerusakan DNA ini menyebabkan protein-protein datang ke sisi DNA yang rusak seperti DNA PK, mRN, ATR, dan ATN. Lalu terjadi slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, kerusakan DNA itu dapat dapat menyebabkan perbaikan DNA atau perbaikan DNA itu merupakan mekanisme seluler untuk memperbaiki bagian DNA yang rusak. Tujuannya itu untuk meminimalkan proses instabilitas genetik seperti mutasi, kesalahan replikasi, dan kerusakan DNA. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Tasya tadi, mekanisme perbaikan DNA ada dua, yaitu single step dan multi step. Nah, single step itu contohnya fotoreaktif, multi step itu contohnya excision yang ada base excision repair sama nucleotide excision repair. Terus ada mixed match repair dan double strand break repair. Nah, kemudian dari kerusakan DNA ini bisa juga dapat menyebabkan terjadinya adanya protein P53. Nah, P53 ini akan merupakan protein supresor tumor yang akan mencegah siklus sel atau induce apoptosis dan senescence pada sel DNA yang rusak. Slide selanjutnya. Di sini jika terjadi minor DNA damage atau kerusakan DNA yang kecil itu, tadi kan ada protein-protein seperti MNR, ATR, dan ATM. Nah, terus ada aktivasi P53. Kalau misalnya kerusakannya itu sedikit, aktivasi P53-nya itu sedikit. Nah, P53 itu akan meningkatkan regulasi dari P21. Nah, di sini kalau misalnya sel normalnya itu terdapat jadi P21 itu akan si normalnya protein Yuk, kenapa? Maaf dokter, ada sedikit kendala. Jadi Apa anaknya nangis? enggak dok. Bang Jiri, punten. Bang Jiri. Iya. Bang, aku tuh dapat link untuk kontrak blok. Linknya yang ini juga, Bang. Oh, nanti di break room. Kami di room gede ini. Tadi. Gimana caranya, Bang, ke break room? Aja dok. Nanti break room ini, nanti Mbak Musnya yang break room. Baik. Terima kasih. Sementara mengikuti kuliah biomol dulu ya. Luar biasa. Siap. Ya, kita nunggu aja berarti ya. Ya, nanti di break room, Wi. Siap, Silakan, Bang. Sina, dilanjutkan, Sina. Baik, saya lanjutkan. Jadi normalnya itu protein retinoblastik itu akan diaktifasi oleh CDK2 dan siklin E ini. Tapi kalau misalnya terdapat P21, maka si protein retinoblastik itu tidak akan teraktivasi dan terjadi halt cycle cell, yaitu pemberhentian siklus sel. Selanjutnya, slide selanjutnya. Kemudian kalau misalnya
terjadi kerusakan DNA yang signifikan, dia mungkin bisa jadi irreparable, yaitu aktivasi P53 yang tinggi, menyebabkan aktivasi P21 yang tinggi juga, sehingga menyebabkan sel apoptosis. Mungkin itu saja, sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, ya terima kasih Sina ya. Jadi setelah dari pemaparan Sina ini kita mengenal ya protein yang sangat penting, yaitu protein P53. Coba Sina jelasin tentang protein P53. Jadi protein ini sangat penting ya, bahkan dikenal sebagai penjaga dari kromosom ya, karena dia menjaga agar sel itu tidak terjadi mutasi ya, tidak rusak DNA-nya. Coba dijelaskan Sina mengenai protein P53. Jadi menurut yang dari saya baca, protein P53 itu akan men-trigger protein lain seperti contohnya itu BEX. Nah, protein BEX ini punya peran penting di dalam mitokondria, yaitu untuk membuka channel BEX. Nah, channel BEX ini akan memicu pelepasan dari sitokrom C dari mitokondria ke channel BEX itu. Ya, jadi dia mengontrol ya fungsi dari apoptosis dengan protein BAX ya. Selain itu juga dia meregulasi untuk replikasi DNA, proliferasi sel ya. Nah, jadi karena dia sangat penting, maka konsentrasi protein P53 ini dalam sitoplasma dia sangat sedikit. Dan dia hanya teraktivasi protein ini pada saat kita stres ya. Nah, kemudian itulah hubungan stres dengan kanker mungkin ya, dengan ini ya. Jadi protein P53 ini juga aktivasinya berhubungan dengan rendahnya asupan asam folat dan vitamin B6 ya. Nah, jadi rendahnya konsumsi asam folat, vitamin B6 ini beresiko untuk meningkatkan disfungsi dari protein P53 ini. Contohnya pada kanker usus besar gitu ya. Nah, itu ada hubungan dengan asam folat dengan vitamin B6. Kemudian pada ini terapi kanker yang menggunakan ini bahan-bahan obat-obat anti kanker seperti cisplatin ya. Nah, ini juga akan menekan protein P53 ya. Biasanya dia akan ditekan ya, seperti itu. Habis materinya? Sudah habis, dokter. Habis. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang belum jelas. Jadi 2 kuliah ya, banyak sekali hari ini materinya. Coba Rafif menyimak. Halo Rafif. Rafif menyimak. Coba Rafif jelaskan apa yang Rafif dapat pada kuliah ini, 2 kuliah ini. Agak-agak, mohon maaf tadi agak kurang ini suaranya. Ya, silakan Rafif. Apa yang Rafif dapat dalam kuliah ini? Jadi kalau yang saya dapat itu tentang replikasi DNA, dok. Jelasin coba. Ya kalau dia bawa untuk benar. Replikasi DNA itu dia ada apa dijelaskan oleh ada berapa ini Pip aplikasi DNA ada berapa cara? Oleh saudara Dansan tadi dia menjelaskan ada berapa teori? Ada 3 ya. Konservatif, semi konservatif, satu lagi apa? Konservatif, semi konservatif sama
Ada konservatif, dispersif, sama semi konservatif, Dok. Tadi Ya. saya. Bedanya replikasi sama ini, sama transkripsi? Maaf, Dok. Dok. Bedanya replikasi sama transkripsi apa? Bedanya replikasi sama transkripsi, kalau replikasi dia itu menghasilkan rantaian DNA yang sama. Kalau Ya. transkripsi dia Menghasilkan? mengubahnya ke menghasilkan rantaian DNA yang baru. Dok. Bukan DNA. Kalau transkripsi menghasilkan RNA, Dok. RNA, ya. Kemudian dari kejadiannya, waktunya, replikasi dengan transkripsi, Replikasi beda sama nggak waktunya? Replikasi dengan transkripsi bedanya apa? Waktu. Replikasi sama transkripsi bedanya kalau waktunya itu, Kalau replikasi terjadi pada fase, kalau dia, setahu saya dia transkripsi dulu sintesis, baru ya, fase F. ada sintesis. Nah, kalau transkripsi terjadi setiap saat, kapan dibutuhkan dibentuk protein, bisa sedia setiap saat. Tapi kalau replikasi hanya terjadi pada fase sintesis, ya, itu ya bedanya replikasi DNA dengan transkripsi. Ya, jadi beda yang dihasilkan sama beda waktunya. Kalau enzimnya beda nggak? Kalau enzimnya, mohon maaf deh, kalau enzimnya agak kurang tahu. Ya, bedanya cuma satu aja. Kalau transkripsi RNA polimerase, kalau replikasi DNA polimerase. Itu bedanya. Jadi beda enzimnya, beda waktunya, beda hasilnya. Ya, tempatnya sama nggak? Tempatnya sama. Sama-sama di nukleus ya. Kalau yang eukariotik. Ya, mungkin yang lain ada pertanyaan? Kemas, coba apa yang didapat tadi, Mas Yahya? Baik, baik. Tadi yang didapat dari pertama presentasi tentang ini, Dok, tentang nukleus. Jadi nukleus itu kan merupakan organ yang ada dalam sel ya, Dok ya, sel. Ya. Sel. Nah, itu dia menyimpan informasi-informasi tentang DNA. Nah, di situ ada kromosom. Itu tadi yang slide yang pertama dijelaskan oleh Ayu Anggraini ya. Terus selanjutnya tuh kalau yang slide kedua tuh oleh Dwiki Wijaya itu tentang replikasi DNA. Tentang sintesis protein, Dok. Jadi yang tadi sudah sempat Rafif singgung tentang transkripsi. Kan kalau secara umumnya, Dok ya, maaf Dok, saya tadi agak sedikit bingung sih, Dok, kok secara detailnya. Cuman kalau umumnya itu dia tuh dari transkripsi. Jadi istilahnya kayak DNA-nya itu dari DNA itu dibentuk mRNA, messenger RNA. Ya, terus nanti ke ribosom, nanti dia masuki proses translasi. Jadi kan mRNA itu kayak membawa coding, suatu coding gitu, Dok. Ya. Membawa suatu coding, codingnya kayak ATG ya, saya agak lupa ATG nggak salah, adenin, timin, guanin ya. Nah, nanti di ribosom itu dia kayak ada EPA, jadi dia kayak dibuat kayak kereta api gitu, Dok. Jadi nanti masuk ke E, ke P, ke A. Itu diterjemahkan istilahnya, diterjemahkan. Setelah diterjemahkan nanti udah jadi, Dok, proteinnya gitu, Dok. Udah jadi proteinnya. Sudah jadi itu? Gitu. Dari ribosom langsung jadi proteinnya? Terus kalau yang selanjutnya ada translasi. Ada modifikasi dulu? Belum sih, Dok. Jadi kayak protein kecil-kecil nanti apa disebutnya? Asam amino ya, Dok ya. Baru nanti kalau jadi gabungan asam jadi protein. Peptida namanya. Ya, asam amino itu yang dihubungkan. Itu asam amino itu yang dibawa oleh RNA ini transfer. Nah, jadi RNA transfer itu nanti akan digabung-gabungkan oleh ribosom dari asam amino ya. Kemudian dia akan membentuk untaian panjang namanya struktur primer. Nah, kemudian setelah dari struktur primer dia akan saling berinteraksi asam aminonya itu ya, membuat struktur sekunder.
Ya, Dok. Nah, sudah struktur sekunder dia akan membentuk struktur 3 dimensi yang disebut dengan struktur tersier. Ya. Nah, itu jadi satu protein yang lengkap. Nah, kadang-kadang protein yang lengkap ini dia masih memerlukan protein lain. Misalkan hemoglobin ya. Hemoglobin itu ada protein rantai alfa, ada rantai beta. Nah, maka dia akan bergabung membentuk struktur yang baru yang namanya struktur quaterner ya. Seperti itu. Jadi perlu dimodifikasi lagi protein itu. Ya, modifikasinya bisa di organel ya. Organelnya apa namanya? Modifikasi retikulum endoplasma, Dok. Ya, retikulum. RE kasar dia. Ya. Baik, terima kasih, Dokter. Clarissa, apa yang didapat? Clarissa ambil biomal bukan? Tidak kedengaran suaranya. Coba Ninike. Apa yang didapat? Ninike? Iya, Dok. Ya, apa yang didapat? Yang didapat yang ini, Dok, yang misalnya yang tadi yang untuk translasi itu RNA, yang waktu untuk transkripsi itu menggunakan DNA. Dan untuk translasi itu terjadi pada fase sintesis saja. Kalau untuk yang transkripsi itu terjadinya pada setiap saat. Apalagi? Kalau untuk enzimnya itu untuk pembedanya itu kalau yang translasi itu RNA polimerase, kalau yang transkripsi itu ada DNA polimerase. Sudah. Cukup, Dok. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sangat bagus sekali ya presentasinya. Jadi ini melatih untuk kalian presentasi, kemudian mengingat-ingat kembali dasar-dasar dari biologi molekuler yang nanti kalian akan aplikasikan di klinis ya. Nanti tentang vaksin ya. Kalian akan tahu nanti vaksin yang bagus itu yang vaksin yang mana? Vaksin RNA, vaksin DNA, atau vaksin protein ya. Ya itu. Jadi ini akan diaplikasikan di dalam pendidikan klinis di kalian nanti ya. Jadi ini sangat penting sebagai dasar ya. Kemudian insya Allah ketemu lagi besok di tutorial ya. Oke. Kalau tidak ada lagi kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih, Dokter. Dok.